teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Setelah kemarin kita melakukan laporan polisi di Polda Sumatera Utara dan alhamdulillah diterima dengan baik dan mendapat perhatian dari masyarakat dan media yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Dan hari ini alhamdulillah saya telah mematahkan satu legal standing yang mungkin versi dari kantor gubernur, Pak Gubernur itu masuk gitu. Boleh atau tidak bermasalah. Tapi dalam proses pemeriksaan tadi, saya pertanyakan dan saya protes keras. Masa iya sih Gubernur Sumatera Utara yang punya Kepala Biro Hukum, yang punya Kepala Biro Odda, yang punya Sekda Provinsi, yang punya staf khusus, tentu saya yakin punya bidang hukum, mengirim seseorang yang jabatannya tidak signifikan dan diberikan surat tugas. Padahal majelis sudah perintahkan minggu lalu untuk itu diganti dengan surat kuasa. Anda kebayang nggak surat tugas itu apa maksudnya? Surat tugas itu tidak punya keputusan yang final and binding. Tidak mengikat dan tidak dapat memberi perwakilan kepada seseorang. Dia hanya menugaskan. Sementara ini pemeriksaan berkas. Apa pertanggungjawaban hukumnya? Tidak ada. Maka saya minta agar yang bersangkutan dikeluarkan. Dan majelis hakim mengabulkan. Sehingga yang bersangkutan dikeluarkan. Catat itu. Jadi jangan sembrono lagi Pak Edi. Ya, ini saya khawatir ini. Jangan-jangan mereka tidak bekerja atau karena takut di dalam. Sehingga semua mereka patut saya duga itu lalai. Yang pada akhirnya berisiko di sini gitu. Ingat, yang kita gugat itu Gubernur Sumatera Utara loh. Idealnya datanglah kemari Sekda Provinsi, wakil misalnya yang mewakili Kepala Biro Hukum, atau gubernurnya langsung. Kan gentle itu kan. Sekali-sekali duduk di pengadilan kan boleh juga gitu, ya. Ya. Nah, yang kedua, dalam diskusi tadi, setelah kita dalami, setelah kita pelajari, dan tim hukum saya, termasuk saudara Teguh ini spesialisasi TUN, thesis masternya itu TUN. Andi ini juga sedang menggodok S2, dan Faisal, kemudian ada teman-teman yang lain, ada Laya, Sarozine Malaya, dan saya. Jadi maksud saya, kok beracara itu jangan malu-maluin lah. Jangan malu-maluin, benar nggak? Apalagi kita punya perangkat gitu loh. Kan gubernur punya perangkat. Ada OPD. Ada orang yang terstruktur dari Sekda Provinsi ke Setda, Sekretariat Daerah itu. Ada perangkatnya. Ada biro hukumnya, kepala bironya. Dan anak itu sendiri, begitu saya pertanyakan depan majelis, belum disuruh hakim keluar, sudah bilang, izin kalau bisa saya keluar saja Pak. Coba. Karena tidak ada pertanggungjawaban hukum di situ. Gitu. Ini bukan surat tugas suruh orang hadir. Saya ada undangan upacara, saya ada undangan kawinan, saya ada undangan seminar, saya ada undangan organisasi, kamu yang hadir. Itu surat tugas. Ini masalah due process of law. Ini proses hukum yang sengketa hukum. Harus dengan surat kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Bagaimana orang yang tidak diberi kuasa bicara atas nama orang yang kami gugat? Maka kita tolak gitu. Ya, saya jadi ngawur ini gitu. Nah, yang kedua, setelah kami dalami, kami pelajari, kita diskusi dengan majelis, karena memang ada diatur dalam undang-undang, ada perbaikan, karena ini menyangkut tentang detail atau tidaknya sebuah objek gugatan. Dan saya katakan, kita tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kebencian, dendam, tidak ada. Pak Sekda itu berkeluarga, ada hubungan keluarga dengan Pak Bupati, Pak TSO. Tapi kita tidak memandang itu. Sekarang berhadapan hukum, karena memang persoalan hukum itu murni gitu. Yang kita cari adalah bagaimana law is justice declare. Hukum itu untuk kebenaran keadilan secara nyata. Tidak ada di situ yang namanya abu-abu. Dia black and white. Hitam atau putih. Jadi, setelah kita dalami, kita pelajari, maka kita sepakat yang kita gugat untuk PT UN ya adalah Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini Edi Rahmayadi. Sedangkan Sekda Kabupaten sebagai turut tergugat 1. Ketua DPRD tergugat 2. Turut tergugat 2. Dan Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri tergugat 3. Itu kita tidak masukkan sebagai
objek gugatan. Tapi mereka masuk dalam uraian atau dalam posita. Karena apa? Karena mereka terangkai dalam perbuatan yang kami duga melakukan pelanggaran hukum secara administratif. Nah, karena itu maka tadi disepakati akan ada perbaikan-perbaikan, dan itu biasa. Saya tahun ini memenangkan 2 kasus di PT UN. Saya sudah jelaskan kepada Yang Mulia. Dan saya beritahu juga wartawan, semua mengekspos ini dan menjadi perhatian, bahkan di Jakarta. Nah, karena itu saya berharap masyarakat Padang Lawas, orang-orang yang berkepentingan, apakah yang katanya mendukung Pak TSO, dan atau sebaliknya membenci Pak TSO, yang katanya mendukung Pak Zarnawi sebagai PLT, dan atau yang tidak setuju dengan Pak Zarnawi, saya berharap sudahi pertengkaran di antara kalian. Tidak usah sampai bertaruh-taruh ini. Karena saya yakin dan percaya, hari ini 90% gugatan kami masuk ke pokok perkara. Dan tanggal 16, kita akan datang lagi, menyesuaikan dengan jadwal saya, dan mudah-mudahan perbaikan ini, hari Kamis tanggal 16 Juni, insya Allah akan diterima kulluhum, maka kita bertarung di pengadilan dengan pokok perkara. Jadi lain-lain saya tengok agak pucat-pucat. Kemudian yang ketiga, poin yang keempat, rekan saya pengacara. Itu kan sudah beracara, bahkan lebih lama dari saya. Tapi ngomong tembok diatur-atur. Saya ini orang yang dianggap kalau bicara itu lugas, tegas, dan berani. Bukan sombong, itulah tipikal saya. Tapi dalam saya berbicara, sekeras apapun saya berkomunikasi, saya tetap frame dengan undang-undang, supaya saya tidak keliru. Karena itu, kalau you belum disuruh bicara oleh majelis, taati itu, tidak usah komentari. Jadi buat malu-maluin, seperti tadi. Kok dikomentari surat tugas, surat kuasa? Loh, apa gunanya kita lihat? Saya berhak meminta, mana? Saya mau lihat surat kuasa mereka dan surat tugas mereka. Justru saya pertanyakan, loh kenapa dikomentari? Loh, faktanya disetujui oleh majelis hakim, kan malu kau. Kalau bukan level kau di Medan ini, kau balik aja ke Padang Lawas. Kalau mau main Jakarta, datang sana ikut saya, ya. Jadi udahlah, tidak usah aneh-aneh, saya kira itu. Ada pertanyaan? Ya. Bang, sedikit Bang, kan Bapak TSO hari ini ada pemanggilan Bang di Rumah Sakit Adam Malik. Saya sudah katakan kepada Saudara Rashid, suratnya sudah masuk kemana-mana. Padahal jelas somasi saya. Tadi Pak Majelis Hakim bertanya, Pak, apakah sudah ada upaya di luar PT UN untuk memberitahu kepada mereka tentang keberatan Bapak? Saya jawab, sudah. Somasi sudah kita layangkan, dan saya sudah datang bertemu dengan Kepala Biro Oda dan Saudara Rashid. Saya mau masuk ke ruangan gubernur, gubernurnya tidak ada. Saya sudah datang ke ruangan Pak Wakil Gubernur, walaupun Pak Wakil Gubernur itu dia sifatnya membantu gubernur. Saya juga tidak tahu apakah Pak Wakil Gubernur diperankan atau tidak, atau dilibatkan. Itu hak prerogatif dari seorang gubernur. Tapi idealnya gubernur konsultasilah dengan wakil gubernur. Karena wakil gubernur itu adalah pasangannya dan berjuang bersama-sama. Sedangkan terkait dengan apa yang kamu tanyakan tadi, apakah menghadiri pemeriksaan kesehatan. Saya sudah katakan, gak usah kirim surat kemana-mana. Kan di situ jelas alamat kantor saya. Kami kuasa hukumnya bertindak untuk bersama pemberi kuasa. Makanya saya beritahu bahwa Rashid, sampaikan kepada pimpinan kamu, sekarang kami tidak akan patuh apapun pada putusan gubernur. Kenapa? Karena sedang terjadi sengketa. Yang kedua, ini apa namanya? Due process of law. Sekarang sedang berjalan proses hukum. Apa itu? Tun dan laporan pidana. Jadi tidak usah suruh kami, itu semua patut kami duga sebagai sebuah jebakan. Kalau itulah diikutkan, berimplikasi besok definitif. Lebih repot lagi menggugatnya. Bukan kita takut gugat, lebih repot lagi. Sekarang tindakan antisipatif. Sedangkan yang 90 hari limitatifnya tidak kadaluarsa. Insya Allah tidak akan kadaluarsa. Saya sudah jelaskan tadi. Kesimpulannya kita nggak akan menghadiri panggilan. Apapun dia panggil nggak mau kita. Kecuali dikeluarkannya pembatalan baru lagi kita datang. Pak TSO kapan memberi keterangan di Polda, Bang? Terkait kasus ini? Itu kan nanti kan klarifikasi dulu. Kuasa pelapornya kan Saudara Dona. Nanti dipanggil Saudara Dona, dijelaskan. Kemudian baru Pak TSO, kemudian dari saksi dari kami, lalu kemudian dipanggil lah itu dari pihak gubernur. Tapi bakal memberi keterangan. Oh, datang. Ya. Pak TSO datang. Sesuai keterangan Abang, dia udah sehat secara motorik, berarti Dia sudah ada keterangan dari rumah sakit yang merawat dia. Cipto Mangunkusumo mengatakan bahwa Pak TSO dapat melaksanakan kehidupan dia, melaksanakan kesehariannya dengan mandiri. Ingat itu, mandiri itu apa? Bisa mandi sendiri, bisa beol sendiri, bisa pakai baju sendiri.
bisa pakai sepatu sendiri dan bisa bicara sendiri. Artinya bisa datang untuk ke Polda ya Bang? No problem. No problem. Oke? Thank you.